Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik sekali Pak. Sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi hari ini kita membahas Quran surah Abasa, kandungan surah Abasa. Murid-murid di sini ada yang tahu tentang Quran surah Abasa ini membahas tentang apa? Belum. Jadi Quran surah Abasa ini membahas tentang menuntut ilmu. Mari kita baca bersama-sama, buka Qurannya masing-masing. Quran surah Abasa di juz 30. Surah ke-80 ayat 1 sampai 10. Sudah? Sudah Pak. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tafadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Jadi di sini kita akan mempelajari isi kandungan Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10, yaitu tentang menuntut ilmu. Jadi Quran surah Abasa ini diturunkan sebagai bentuk teguran kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang dan tidak berpaling dari orang yang ingin mendapatkan pengajaran. Karena pada suatu hari ketika Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah di depan para pembesar Quraisy, Rasulullah SAW sangat menginginkan mereka masuk Islam. Ketika beliau sedang menyampaikan dakwahnya, tiba-tiba datanglah seorang tunanetra bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, si itu seorang tunanetra, ada bisa melihat. Pada saat Abdullah bin Ummi Maktum datang, ia menyela perkataan Rasulullah tadi pas sedang berkhutbah di hadapan pembesar Quraisy. Dan Abdullah bin Ummi Maktum tadi itu mendesak beliau dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang agama Islam. Lalu Rasulullah SAW saat itu sangat menginginkan Abdullah bin Ummi Maktum itu untuk diam, tidak menggesak Rasulullah dan tidak mengganggunya agar beliau dapat fokus mendakwahkan orang-orang Quraisy tersebut. Walaupun terus didesak oleh Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah SAW tidak menegur ataupun menghardiknya. Namun wajah beliau menunjukkan rasa tidak senang dengan bermuka masam dan sedikit memalingkan wajah darinya. Lalu Allah itu menurunkan surah ini, Quran surah Abasa ayat 1 sampai 10, yang artinya di ayat pertama itu Abasa wa tawalla, yaitu Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling.
Karena tadi tuh ya datang seorang tunanetra yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Lalu pada ayat keduanya, anjahul a'ma, yaitu tahukah engkau Nabi Muhammad boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Nah, jadi pada ayat kedua tuh bahwa Allah tuh menjelaskan bahwa Abdullah bin Umi Maktum ini bisa jadi dia datang kepadamu ingin menyucikan dirinya. Lalu pada ayat keempat dijelaskan bahwa Abdullah bin Umi Maktum itu mendatangi dan mendesak Rasulullah dengan tujuan untuk meminta nasihat dan pengajaran tentang hal-hal diharamkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Umi Maktum itu berkeinginan ingin memperbaiki hidupnya dan bertaubat dengan meminta penjelasan atau menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau berpaling dari orang tersebut. Nabi itu kadang menghiraukan gitu, kadang mengherani, muhasidin masam. Karena Sidin itu merasa terganggu. Sidin kan sedang berkhutbah loh di hadapan pembesar Quraisy. Lalu pada ayat 5-10 itu Allah memberikan teguran kepada Rasulullah yang terlalu memberikan perhatian kepada para pembesar Quraisy dengan harapan agar mereka mendapat hidayah, sedangkan Abdullah bin Umi Maktum yang sengaja datang kepada beliau untuk mendapatkan pengajaran, menuntut ilmu dan petunjuk malah diabaikan. Padahal dia datang dengan perasaan takut kepada Allah dan hendak segera bertobat. Jadi secara umum di Quran surah Abasa ayat 1-10 ini berisi perintah Allah kepada Rasulullah untuk tidak berpaling dengan orang yang ingin membersihkan jiwa dan dirinya dari akhlak tercela serta ingin mendapatkan pengajaran darinya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar tidak membeda-bedakan atau mengkhususkan seseorang dalam memberikan pengajaran. Allah juga memerintahkan Rasulullah di dalam ayat itu agar tidak terlalu berharap pada para pembesar Quraisy tadi itu untuk masuk Islam, karena hanya Allah lah yang dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi di sini Bapak ingin bertanya, jika kalian ditanya sesuatu tentang ilmu, bagaimana tanggapan kalian, dan coba jelaskan hubungkan dengan ayat Abasa ini. Misalnya Wahyu bertanya ke Rizky, terus gimana tanggapan Rizky kepada Wahyu? Apakah mengabaikannya? Kayak gitu. Saya harus sukarela menjawab apa yang ingin diketahui oleh saudara Wahyu. Ya, bagus. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wahyu tak saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.